Selamat datang kembali di Cara Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor telekomunikasi dan beberapa infrastruktur. Pertama ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat ERA, kelima EROL, keenam MTEL, ketujuh Tebik, kedelapan Tower, kesembilan ASA, dan terakhir ASLC. Langsung saja ke saham pertama ada ISAT yang ditutup di harga 10.350, terkoreksi 3,27%. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net sell. Kalau dilihat dari broker sebenarnya ISAT di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, ISAT jebol juga 10.500 dan ya udah 4 hari beruntun. Minggu ini dia terus tertekan, sudah turun tuh hampir 10% apa 8%. Lebih ya, 11% dia turun. Jadi kemana nih arah ISAT? Kalau pandangan saya 10.000 akan tetap mantul. Ya, tetap akan mantul. Mantul enggaknya kita nggak tahu seberapa tingginya, tapi berpeluang 70% itu mantul. Jadi saya juga akan perhatikan ISAT nanti di area 10.000 ya, nawar-nawar lah. Kita lihat dulu perkembangannya, kalau memang oke, ada buying power, baru entry buy on weakness. Kalau Bapak Ibu mau belajar bagaimana melihat buying power, buy on weakness untuk cari trading cepat ataupun swing trade dengan beli di support atau beli buy on breakout, itu bisa belajar di kelas Scalping Bernet Trader di tanggal 11 Agustus nanti ada kelas live Zoom. Ya, itu diajarin bagaimana strategi buy on breakout, ciri-ciri sahamnya, kondisi bid offer, biar Bapak Ibu bisa mandiri belajar seperti itu. Kalau tertarik, link tree di bio Instagram. Itu aja. Lanjut untuk ISAT, kalau kondisi sekarang bisa nggak nih double top? Kalau ISG-nya aman-aman aja sih, enggak. Kayaknya tetap akan mantul. Sepertinya akan tetap mantul. Ya, cuman semalam Jumat itu Eropa terkoreksi dalam lagi lebih dari 1% ya. Nasdaq Amerika juga terkoreksi 2% lebih. Dow Jones-nya 1% lebih. S&P 500-nya 1% lebih. Jadi kalau saya lihat sama masih strateginya untuk hari Senin besok itu wait and see dulu, lihat respon market kuat gak ISG. Kalau kuat baru entry ya. Sekarang saya kondisi sekarang saya nggak mau entry duluan ya. Saya nggak akan infokan saham-saham sebelum market buka. Saya akan infokan pas market berjalan ada yang bagus baru entry ya. Kenapa? Terlalu beresiko saat kondisi indeks Eropa Amerika itu merah dalam ya. Cuman kalau saya lihat ISG cukup kuat, jadi kemungkinan besar tetap akan ada cover. Cuman melihat dulu respon market ya. Nah makanya ISAT nih lihat besok di 10.000 di hari Senin. Mantul nggak? Kalau mantul ya dikasih 3% 5% bungkus gitu ya untuk ISAT. Lanjut ada Excel yang ditutup di harga 2.170 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya Excel ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya, Excel di support nih, mudah-mudahan gak jebol ya, karena kalau jebol 2150-nya waduh bisa ke 2.000 nih Excel. Mungkin gak dengan kondisi sekarang. Namanya market tuh apapun bisa terjadi. Ya, yang penting bagaimana strateginya untuk Excel. Kalau mau bagus Seninnya harusnya kalau bisa ya rebound lah. Cuman melihat kondisi SG juga ya. Atau minimal Selasa lah. Selasa dia rebound. Tembus berapa nih? 2.200 lah ya. Angka-angka genap gitu. Menarik nih kayaknya untuk kita lihat dulu minggu depan ya. Saat ini memang disupport. Saya masih punya Excel nih, beli di 2.200. Ya, sekarang masih floating loss. Ya, apakah cut loss saya nanti? Ya, kita lihat nanti. Ya, untuk Excel kalau Bapak Ibu mau aman tunggu dia hijau aja. Kalau Senin hijau atau tembus 2.200 kalau mau beli silahkan. Untuk Excel saya kemarin tuh beli buy on support di 2.200 mepet di bawah sideways terus nih berhari-hari ya. Cuman ya baru 1,5% saya masih kasih toleransi stop lossnya, kecuali sudah 3% mungkin saya buang gitu ya. Untuk Excel kalau yang belum punya menurut saya wait and see, kalau nekat ya silahkan atur bagaimana strateginya untuk Excel. Lanjut ada TLKM yang ditutup di harga 2.850, terkoreksi 1,04%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell
Kalau di broker semuanya TLKM di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, TLKM ambrol lagi ya. Saat ini ya yang penting nggak jebol 2800 karena memang TLKM nih dari laporan keuangannya itu menurun ya, kurang bagus. Jadi makanya direspon market juga turun, dijual-jualin. Dengan kondisi seperti ini tetap Bapak Ibu ya, kalau yang punya Telkom di range pendek ini ya di area 2900, 2800 ini, kalau mau pertimbangkan stop loss jebol 2800, stop loss saja dulu. Daripada di bawah turun makin dalam kan. Itu ya. Secara fundamental gimana? Saya kurang tahu. Cuman kalau dilihat ya TLKM masih bisa dikatakan ya masih rendah harganya ya. Ah, ini kalau view lebih panjang nih dari 2020 nih dia sudah mendekati harga 2020. Bayangin 4 tahun cetak laba tiap tahun walaupun sedikit menurun labanya tapi kan cetak laba. Kalau dilihat harga sekarang ya tinggal hitung aja Bapak Ibu. Logikanya gimana? Ya, harusnya ya ini nih murah ibaratnya kan. Cuman kalau dihitung lebih detail fundamentalnya dia nih udah berapa persen turunannya dari harga wajarnya, apa namanya lupa saya itu ya. Ya itulah pokoknya. Jadi untuk TLKM ya mudah-mudahan kalau ISG aman, TLKM masih sideways di Agustus. Jadi sideways range 2800 sampai 3200. Yang penting gak jebol 2800 untuk TLKM. Lanjut. Ada ERA yang ditutup di harga 418 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya ERA di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, ERA di pucuk juga nih. Antara dia tembus minggu depan digas sampai 450. Kalau market bagus bisa ke atas. Tapi kalau market nggak mendukung malah koreksi, siap-siap ERA akan uji 400 lagi. Ya, jadi saat ini ERA kalau saya lebih wait and see dulu. Lihat respon market. Kalau sering ada komen di kolom komentar YouTube, kalau begitu berarti tebak-tebakan dong. Ada bisa naik bisa turun. Ya memang seperti itu, bisa naik bisa turun saham. Nggak ada saham tuh selalu turun dan selalu naik. Pasti ada bisa naik bisa turun. Tapi condong kemana arahnya? Nah, yang seperti ERA nih. Lihat di ISG-nya. ISG-nya rebound ya tetap arah ERA tembus 420. Makanya lihat respon market dulu Senin. Namanya menganalisa tren jangka pendek, analisa teknikal nih, analisa nembak kira-kira kemana dengan beberapa indikator yang Bapak Ibu biasa gunakan, seperti saya gunakan, kemana nih condong arahnya. ERA saya lebih wait and see. Saya udah perhatikan ERA nih beberapa hari, cuman belum berani masuk. Ya melihat respon market dulu lah. Kalau melihat dari time frame weekly-nya itu bisa sudah terkonfirmasi swing low. Sudah pematakan, cuman ya butuh konfirmasi minggu depan, 1-2 minggu lagi. Kalau jalan memang ya arahnya bisa 480. Terdekat dulu lah ya 460. Kita lihat nanti. Untuk ERA seperti itu aja. Lanjut ada ERL yang ditutup di harga 244 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya ERL ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya, ERL juga ini bagus sebenarnya. Cuman kita butuh konfirmasi melihat respon market Senin. Ini bisa jadi swing low, harus bertahan apalagi candlenya doji. Kalau memang dia membentuk pola important and shoulder, berarti ada potensi minggu depan turun dulu ke 220. Makanya respon market mesti dilihat, lihat kondisinya, buying power ada nggak, bid overnya bagus nggak. Nah itu Bapak Ibu yang bisa pelajari kalau melihat bid over. Atau belajar sendiri pun nggak masalah lah. Kalau Bapak Ibu mau, daripada bayar kelas kan, mending coba sendiri. Otodidak ya nggak salah juga. Coba aja, trial dan error tuh pasti lebih banyak lossnya nggak? Kalau trial dan error, ya pasti banyak lossnya. Makanya gunakan uang-uang yang ya Bapak Ibu siap hilang lah. Kalau yang belajar trial dan error, belum tahu tekniknya, meraba-raba masih, ya harus siap disiplin aja. Pasti bisa nggak bisa, cuman waktunya apakah cepat lambat tergantung Bapak Ibu cepat nggak memahaminya. Itu ya untuk ERL saat ini ya harapan saya sih ada potensi rebound dia. Kalau market bagus Senin Selasa rebound, tetap ada potensi rebound ERL. ERL targetnya 260 ya itu.
Mudah-mudahan bisa. Coba time frame weekly-nya lihat dulu. Time frame weekly-nya bagus, koreksi biasa ya. Cuman takutnya memang ada satu candle lagi merah. Baru minggu keduanya atau minggu ketiga Agustus rebound. Nah itu ya, kita lihat aja besok minggu depan untuk Eral. Lanjut. Ada MTEL yang ditutup di harga 685 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya MTEL ada di akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. MTEL saat ini bagus, cuman sekarang di tengah-tengah lagi. Kalau minggu-minggu lalu Bapak Ibu beli di 650, 660 yaitu area supportnya kan 640 tuh. Potensi tembus gak? Ada peluang nembus. Kalau saya lihat ada peluang nembus. Mudah-mudahan ISG mendukung ya nih. Volumenya bagus, sideways-nya juga bagus. Minggu depan tembus 700, mudah-mudahan untuk MTEL. Disclaimer, silakan dianalisis kembali. Tapi kalau ditanya boleh beli nggak sekarang Bapak Ibu, siap nggak kalau mau pakai stop loss? Kalau nggak pakai stop loss, siap nggak dibawa ke 640 lagi? Kalau dijebolin itu siap nggak turun lebih dalam floating loss? Itu aja ya untuk MTEL. Lanjut. Ada Tebik yang ditutup di harga 1990 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Tebik diakumulasi. Langsung saja katakannya, waduh, Tebik nih sideways seperti ini tiba-tiba dibuang aja candle merah. Cuman ini candle merah nggak tahu nih apa respon market ya waktu itu, tapi habis itu di rebound lagi. Ya mudah-mudahan lah ya minggu depan ditarik naik. Risknya sebenarnya kecil nih. Bapak Ibu nggak usah ke trigger sama candle 2 ini. Wah, gara-gara melihat candle 2 ini, wah siapa tahu. Nah, ini kan siapa tahu muncul harapan. Ya nggak selalu seperti ini Bapak Ibu lihat, jarang-jarang terjadi kan. Jadi kalau yang seperti ini nih bisa aja besok dipancing, turunin dulu sedikit. Gara-gara Bapak Ibu nanti kan main tuh psikologisnya, keganggu. Diturunin dikit-dikit. Wah, muncul harapan. Ah, siapa tahu yang seperti ini candlenya. Seperti candle bullish angle pink di tanggal 25-24. Ternyata turun terus. Nah, itu yang bahayanya ya. Kalau Bapak Ibu niatnya trading, harus bangun buat sistem trading dulu. Fokus buat sistem trading, jangan fokus mencari profit. Ya semua orang mau fokus cari profit, tapi buat sistem trading, buat risk reward, nah itu dibangun dulu. Bangun pondasinya dulu ya. Habis bangun pondasi, Bapak Ibu bangun atau mengendalikan belajar psikologis. Kalau dua itu sudah punya, tinggal instingnya lagi. Insting tuh akan muncul karena pengalaman, jam terbang, pasti instingnya muncul. Oh, seperti ini. Ya, kayak seperti kemarin itu saya bilang Blaze tuh mau digoreng. Saya share tuh bid offernya. Ya, terus di grup scalping kok bisa tepat momentumnya. Itu belajar melihat bid offer, insting itu akan pengalaman mendukung. Ya, cuman memang nggak bisa 100% ya, pasti ada melesetnya. Tapi kalau sistem tradingnya bagus ya harusnya profitnya lebih banyak. Nah, seperti itu ya. Ini kembali lagi kalau Tebik, kalau saya ya jebol 197 atau 196 buang aja, 2% lah, buang aja udah. Gagal. Dia ini minggu depan tuh antara mudah-mudahan ditarik naik atau dibuang aja. Udah lama juga sideways kan? Udah berapa nih? Udah sebulan lebih, setengah bulan. Ya kita lihatlah untuk Tebik. Itu aja. Lanjut. Ada Tower yang ditutup di harga 835 menguat 1,82%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Tower diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya, Tower bagus nggak? Bagus. Ya, mudah-mudahan lah valid. Ya, MACD-nya sudah golden cross, arahnya atas. Volume juga bagus, dia break 800 dengan volume yang cukup besar. Time frame weekly-nya juga bagus, ya. Volumenya bagus, MACD-nya juga bagus. Bar chart di atas makin meningkat. Ya, ke atas. Kalau di grup swing Borneo Trader itu udah beli dari 25 Juli. Saya suruh beli di 790 sampai 770. Ya, 790, 770 dan dapat. 790 dapat, 770 enggak dapat, 770, 775 dapat, 780 dapat. Dan sekarang kalau yang beli di 790 tuh udah floating profit 45 poin, berarti hampir 6% ya. Dan di grup scalping ya, di grup scalping tuh baru beli tanggal 1 Agustus. Saya suruh masuk di 800. Ya sekarang floating profit 4% di 835.
Target scalping tuh ya cuman di 825 835. Waktu itu saya bilang targetnya 825 835 karena nggak besar nyarinya. Karena kenapa? Karena masuknya juga harga tinggi ya. Tergantung masing-masing lah, karena niatnya scalping ya bisa TP dulu di 4%. Seperti itu. Kalau mau di swing silahkan ya, mau campur aduk juga silahkan, asal paham tekniknya. Nah itu ya, nanti saya lihatkan screenshotnya. Kalau dikira wah itu omongan doang, mana buktinya nanti ya. Seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu tertarik mau belajar scalping bisa di kelas scalping. Mau kalau mau untuk grup swing bisa gunakan akun Stockbit, itu free ya. Tapi minimal saldo 10 juta dan ada transaksi minimal 50 juta setiap bulan. Kalau di bawah itu ya otomatis dikeluarkan dari grup. Kalau yang nggak mau ribet, punya sekuritas lain, nggak mau pindah ke Stockbit, itu bisa masuk grup Swing Trader Borneo Trader ya. Itu diupdate juga setiap hari. Jadi seperti itu. Untuk tower target saya ini 960 1000. Mudah-mudahan bisa. Cuman 20% ya, namanya market tuh bisa aja terjadi. Contohnya ini nih, dari 665 sampai 825 dalam waktu sebulan. Ya bisa aja seperti ini lagi terjadi ya. Mudah-mudahan lah ya. Kita lihat aja nanti ya. Atau targetkan aja lah 850, 860, 870 tuh udah lumayan. Trendline downtrend udah dipatahkan, sudah di retest dan sideways udah bagus. Ini harusnya bagus ya. Cuman namanya market, kita nggak tahu apa yang terjadi. Kalau saya yang di ya pokoknya kalau dia jebol 820 lagi ya mungkin saya TP dulu aja ya. Kalau dia jebol minggu depan 820 mungkin saya TP 820 ya. Itu disclaimer. Lanjut, ada ASA yang ditutup DG 755 terkoreksi 0,65%. Kalau dilihat data transaksi asing, net sell, net buy. Kalau di broker semuanya ASA di distribusi. Langsung saja ketentuannya, ASA harusnya mantul ya. Coba tarik Fibonacci. Ya harusnya mantul atau maksimal di 720 lah ya, atau 700 itu. Kalaupun koreksi lagi karena melihat market luar itu koreksi dalam, kalau kondisi seperti ini mungkin swing low-nya ya maksimal 700. Itu pun masih bisa ditoleransi. Itu bisa jadi web 2 terus dia web 3. Web 3 ya tembus 850. Nah, bahkan bisa lebih. Kita lihat nanti. Ya. Coba tarik trendline downtrendnya nih seperti apa nih. Nah ini mungkin dia retest dulu ya. Retest sekali lah 720-an. Kalau besok Senin gagal terus turun ya di 720. Ini menarik. 750 ini sebenarnya menarik. Cuman kita lihat kondisi ISG aja dulu. Kan belum pasti juga dia turun. Pasti aja, bisa aja dia mantul dari 750 ini. Ya, kita lihat lagi nunggu Senin. Tapi trennya kemana? Kalau pandangan saya tren ASA akan uptrend sampai bulan September. Kita lihat nanti. ASA pembentukan swing low aja. Lanjut, ada ASLC yang ditutup DG 100 menguat 1,01%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya ASLC diakumulasi. Ya, nih broker BB nih 136.000 lot. Kalau ditarik seminggu BB 200.000 lot, MG 189.000 lot, KZ RX tuh di rata-rata average-nya atas nih. Yang jual PD nih. Distribusi memang PD, tapi nggak masalah lah ya. Kita lihat aja minggu depan responnya seperti apa. ASLC juga bagus. Lagi sideways, tapi sideways-nya di pucuk ya. Ya, kalau saya lihat sih ada peluang lah. Gas. Kalaupun swing low, ya ASLC palingan 920. Kalau lebih dari itu ya nggak tahu lah, pertimbangkan stop loss kah, silahkan ya. Saya juga punya SLC, mudah-mudahan minggu depan langsung jalan ya. Kalau dia tembus 105-nya minggu depan tuh menarik. Target saya 120 nih SLC kalau jalan. Mudah-mudahan swing panjang ya. Seperti itu aja untuk SLC. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga
free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.